Shalom, selamat malam sahabat terkasih. Kita bersyukur malam hari ini kita kembali berkumpul di Komsel Besar ke-187. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang mengumpulkan setiap kita. Mari kita mau siapkan hati kita untuk 1-2 jam ke depan menikmati kasih Tuhan. Kita mau buka mulut kita untuk memuji dan memuliakan Dia, karena Dia Allah yang baik. Mari sebelum kita mulai, kita mau satukan hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terima kasih malam hari ini. Engkau yang mengumpulkan kami di dalam ruang Zoom ini untuk menikmati kasih-Mu, menimba kekuatan baru yang berasal daripada-Mu. Ini kami anak-anak-Mu. Sucikan, kuduskan, dan layakkan setiap kami. Ampunkan setiap salah dan dosa kami. Agar malam hari ini kami boleh menikmati kasih-Mu, menerima kekuatan baru yang berasal daripada-Mu. Kami bersatu hati untuk berdoa buat teman-teman yang mungkin sedang dalam perjalanan. Engkau yang gerakan hati mereka untuk sama-sama malam hari ini berkumpul bersama. Terima kasih Bapa. Kuduskan, sucikan udara-udara di tempat kami masing-masing. Agar selama mengikuti Komsel ini, hati kami terus dipenuhi sukacita dan damai sejahtera yang berasal daripada-Mu. Engkau yang berkati setiap jaringan internet di rumah kami masing-masing, sehingga semua boleh berjalan dengan baik. Mari Bapa, beracaralah. Kami anak-anak-Mu siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat terkasih, seperti apakah hidupmu hari ini? Terkadang kita terkagum dengan apa yang Allah lakukan di dalam kehidupan kita. Pada saat kita ada di titik terendah hidup kita, Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tetap memegang setiap tangan kita. Ia tidak pernah menyerah akan hidup kita. Mari kita mau bawa pujian ini sebagai rasa syukur kita, karena kuasanya tidak pernah terbatas dan caranya itu luar biasa. Dia punya 1001 cara untuk menolong Anda dan saya. Mari siapkan hatimu, buka mulutmu. Kita mau terus puji dan sembah Dia. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku.
Dia Allah yang setia. Dia ada di setiap musim hidup kita. Sahabat terkasih, seringkali kita merasa doa kita belum terjawab. Kita tidak melihat jalan keluar di depan kita. Semua yang kita doakan, kita rencanakan, ternyata tidak terjadi seperti yang kita inginkan. Malam hari ini, Tuhan mau ingatkan, percaya saja, pegang janjinya, karena pengharapan kita hanya kepadanya. Mari malam hari ini, kita mau terus buka hati kita, declare dengan mulut kita, bahwa kita sungguh percaya kepada Dia. Kita memiliki hati yang terus percaya akan janji-janjinya, karena waktunya akan tiba pada saat Dia menggenapi setiap apa yang menjadi jalan hidup kita, menjadi jawaban doa-doa kita. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalan, Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. hatiku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Benar, yang dibutuhkan adalah hati yang senantiasa percaya. Walaupun kita tidak mengerti rencananya di dalam hidup kita, percaya saja bahwa Dia memiliki rancangan yang indah di dalam hidup kita. Janjinya tidak pernah terlambat. Janjinya seperti fajar di pagi hari yang senantiasa ada buat kita. Mari sahabat terkasih, terus nyatakan imanmu
bahwa kita memiliki Allah yang baik, yang selalu memegang janjinya. Yang Ia butuhkan adalah hati kita yang senantiasa percaya dan bergantung kepadanya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Ketika kita menghadapi berbagai kesulitan hidup, berbagai kebingungan apa yang harus kita pilih, lari kepada Tuhan. Ia menyediakan jawaban bagi kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami tahu Tuhan betapa dalam kasih-Mu bagi kami.
Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Walaupun kami ada di dalam lembah kekelaman, Engkau tetap Allah yang menemani setiap kami. Engkau senantiasa mengutus Roh Kudus-Mu untuk menemani setiap kami, bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Engkau katakan, tenanglah anakku, tetaplah tenang, karena Ia Allah yang tidak pernah terlambat menolong kita. Mari bawa penyembahan. Kita katakan bahwa kuasa dari tempat maha tinggi itu akan mengalir di tempat kita masing-masing. Kita terus nikmati, kita terus rasakan kekuatan baru yang Ia berikan bagi setiap kita. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu lewat lembah kelam, lewat lembah kelam. Kau temani aku, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
Tuhan, syukur, sembah, puji. Oh Ramaya Rata Indarati, ya Allah yang baik, Rata ya nama layata ya mana. Oh Ramaya Layala ya Rata Malam hari ini Ia mengaruniakan karunia-karunia baru bagi setiap kita. Ia melimpahkan air hidup di hati kita masing-masing. Rasakan, nikmati urapan baru yang malam hari ini Ia curahkan bagi kita. Aliran hangat di tangan, aliran hangat di kepalamu. Ia Allah yang baik. Ia Allah yang mengerti bahasa tetesan air mata. Ia menampung setiap air mata kita di dalam kirbatnya. Tidak ada yang sia-sia baginya. Malam hari ini Ia menambahkan kekuatan baru buat setiap kita. Nikmati hadiratnya. Buka hati. Nikmati hadiratnya. Oh Ramayana Syera. Irana Maya Taya Raita Nama Rasyora Ita Parata. Iya kaharada Terima kasih Parata ya Nama Rata ya Nama Rata. Terima kasih. Iramaya Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Urapan baru yang malam hari ini kami terima menguatkan manusia roh kami. Memenuhi tabung minyak kami. Sehingga malam hari ini roh kami terus bernyala-nyala di dalam Engkau. Kami tahu Engkau Allah yang setia. Engkau menyediakan berbagai jalan keluar bagi kami. Kami klaim janji-Mu. Kami pegang janji-Mu. Engkau Allah yang setia. Kami mau tinggal terus di dalam hadirat-Mu. Menikmati kasih-Mu, mengecap setiap firman yang Kau sediakan bagi kami. Terima kasih untuk anak-Mu terkasih Pak Paulus yang malam hari ini Engkau urapi. Kuduskan, sucikan, tahirkan dia. Setiap perkataan yang berasal daripada-Mu, malam hari ini kami nikmati. Menjadi kekuatan baru bagi kami. Berkata-katalah Bapa, bersabdalah. Ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkan Engkau. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tes 1, 2, 3, suara saya jelas? Jelas? Bapak Ibu, tema kita malam hari ini adalah cara Tuhan memanggilmu. Saya mau mengajak kita untuk membuka dari kitab Yunus. Silakan dipersiapkan. Kitab Yunus. Sebelumnya Laura bisa share screen. Ada screennya nggak?
Kitab Yunus sudah ketemu Bapak Ibu? Oke, mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saat kami memuji, menyembah-Mu, memuliakan nama-Mu, kami masuk ke dalam hadirat-Mu. Dan di dalam hadirat-Mu saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu. Singkapkan misteri kerajaan surga bagi kami yang lapar dan haus akan Engkau. Biarlah saat ini hanya kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja. Singkirkan segala penghalang-penghalang. Pakai hamba-Mu ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu ini di belakang salib-Mu. Berfirmanlah, kami siap mendengarkan. Amin. Tema kita, cara Tuhan memanggilmu. Bapak Ibu, silakan share screen-nya, Laura. Bapak Ibu, kenapa Tuhan memanggil Anda? Kenapa Tuhan memanggil Anda dan saya? Jawabannya cuma satu, karena Dia mengasihimu. Ketika Tuhan memanggil kita, pertama-tama Dia mau membuat kita masuk ke dalam rancangannya. Kenapa kita tidak dapat menanggapi panggilan Tuhan tanpa masuk ke dalam rancangan, rencana, dan jalannya? Di dalam kitab Yesaya dikatakan demikian. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Anda dan saya seringkali memilih jalan kita sendiri. Meninggalkan jalan Tuhan, meninggalkan rancangan Tuhan. Tetapi malam hari ini Tuhan meminta kita untuk meninggalkan jalan kita. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ini ayat yang paling terkenal. Sebab rancanganku, kata Tuhan, rancanganku bukanlah rancanganmu. Kenapa Tuhan berkata demikian? Karena manusia punya 1001 rancangan dan berbeda dengan rancangan Tuhan. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Rancangan Tuhan tidak sama dengan rancangan manusia. Kenapa? Karena manusia mau mengikuti rancangan dia sendiri. Dan selalu cenderung untuk bertolak belakang dengan rancangan Tuhan. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Jalan Tuhan itu tinggi. Apa artinya tinggi? Tinggi jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Oke. Stop screen. Manusia punya jalannya sendiri. Dan selalu ingin mengikuti jalannya. Kenapa? Karena manusia melihat dari perspektif saat ini.
Sedangkan Tuhan punya rancangannya, punya jalannya. Dan setiap manusia ketika Anda dan saya dilahirkan, Tuhan sudah punya rancangan indah. Punya rancangan indah, punya rencana terhadap dirimu. Dan Tuhan sudah menyediakan jalan-jalan yang harus Anda dan saya tempuh. Tetapi manusia lebih memilih rancangannya, rencananya, dan juga jalan-jalannya. Kenapa? Karena manusia melihat jalannya dengan mata jasmaninya. Karena itu dia gagal melihat rancangan dan jalan Tuhan. Bapak Ibu, Anda dan saya perlu berdoa supaya apa? Tuhan membuka mata kita. Supaya Anda dan saya dicelikkan. Bapak Ibu, Anda percaya? Saya setiap hari berdoa, Tuhan buka mataku. Buka mataku. Buka mataku supaya saya melihat jalan-jalan-Mu. Supaya saya tidak berjalan mengikuti jalanku. Mari kita masuk ke dalam kitab Yunus. Kita akan melihat bagaimana cara Tuhan memanggil kita. Dan cara Tuhan memanggil kita selalu tidak kita pahami. Bapak Ibu, saya tahu Bapak Ibu sudah membaca kitab ini berkali-kali, berpuluh-puluh kali. Tetapi firman Tuhan itu hidup. Setiap kali Anda merenungkannya, dia akan berbicara kepada Anda. Dan malam ini, pada saat saya membawakan, saya percaya di antara ayat-ayat itu ada yang berbicara kepada Anda. Kalau Bapak Ibu membuka hati Anda. Membuka hati untuk mendengarkan firman ini. Begini. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Ada sebuah panggilan kepada Yunus untuk melakukan sebuah pekerjaan Tuhan. Oke, Bapak Ibu, saya perjelas. Panggilan Tuhan tidak selalu berbicara tentang melakukan pekerjaan Tuhan. Dan yang Bapak Ibu pahami tentang melakukan pekerjaan Tuhan adalah seperti saya berkhotbah, seperti yang tadi bernyanyi, oh itu melakukan pekerjaan Tuhan. Tidak selalu itu. Tetapi hidup manusia, keseluruhan hidup manusia adalah melakukan pekerjaan Tuhan, menanggapi panggilan Tuhan. Jadi, kalau kita mendengar kata Yunus dipanggil, oh itu Yunus dipanggil, saya tidak dipanggil. Tidak, Bapak Ibu, tidak seperti itu. Anda dan saya dipanggil untuk lahir di dunia ini, ada rancangannya. Artinya apa? Anda tidak bisa berkelit bahwa Anda tidak dipanggil. Kalau Anda tidak dipanggil, Anda tidak lahir di dunia ini. Setuju dengan saya? Anda lahir di dunia ini karena suatu panggilan. Firman Tuhan datang kepada Yunus untuk melakukan sebuah tugas. Firman Tuhan sangat jelas, bangunlah. Artinya apa? Yunus saat itu sedang tertidur atau sedang duduk atau sedang berbaring. Firman Tuhan mengatakan, bangunlah. Pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Tuhan menyuruh Yunus pergi ke kota A.
Tetapi dia pergi ke kota B yang berbeda 180 derajat. Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Pertanyaannya, di manakah hadapan Tuhan, Bapak Ibu? Apakah Anda dapat lari dari hadapan Tuhan? Pemazmur mengatakan demikian. Kemanakah aku dapat lari dari hadapan-Mu ya Tuhan? Artinya apa? Seluruh muka bumi ini ada di hadapan Tuhan. Jadi Anda dan saya tidak dapat lari dari hadapan Tuhan. Dia bersiap lari dari hadapan Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan, Bapak Ibu. Yunus rela mengeluarkan biayanya sendiri, membayar sendiri biaya perjalanannya untuk lari jauh dari hadapan Tuhan. Ini yang seringkali kita hadapi. Orang rela mengeluarkan apa saja, uang, tenaga, pikiran apa saja untuk menolak panggilan Tuhan. Ayat keempat, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Yunus melarikan diri, dia naik kapal, kapalnya ada di laut. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Bapak Ibu, siapa yang menurunkan angin ribut? Siapa yang menurunkan badai? Tuhan. Garis bawahi, Tuhan menurunkan badai. Tuhan mengakibatkan badai. Badai didatangkan oleh Tuhan. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul, hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Mereka membuang muatan, tetapi mereka salah buang. Seberapapun mereka buang, badai itu tetap berkecamuk. Nah, Bapak Ibu coba lihat. Anda lari dari panggilan Tuhan. Anda melarikan diri dari hadapan Tuhan. Kemanapun Anda pergi, Anda akan menimbulkan kekacauan. Kekacauan. Anda tidak mau menanggapi panggilan Tuhan. Anda mau lari jauh dari panggilan Tuhan. Anda tetap di rumah, tidak ngapa-ngapain. Anda menimbulkan kekacauan di dalam rumah Anda. Percaya atau tidak? Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Anda boleh melarikan diri, tidak peduli dengan panggilan Tuhan. Tetapi kekacauan ada di sekitar Anda. Anda boleh diam, tidak terpengaruh oleh kekacauan itu, badai itu. Tetapi orang-orang di sekeliling Anda mengalami kekacauan. Datanglah nakoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa.
Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Kenapa? Karena memang dia yang menimbulkan badai. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukan kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sahutnya kepada mereka, aku seorang Ibrani. Aku takut akan Tuhan Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Bapak Ibu, Yunus tahu Allah yang menjadikan lautan dan daratan. Tetapi dia meninggalkan daratan, pergi ke lautan. Bukankah di situ juga Allah ada? Dan Yunus tahu. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Pada saat Yunus ditemukan sebagai biang kerok, laut tetap bergelora, betul? Apakah yang harus kami lakukan supaya laut ini reda? Ayat 12. Sahut Yunus kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Kenapa? Karena Yunus tahu. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Ayat 13. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Nah, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu membaca firman perlahan-lahan, penuh perhatian dan berulang-ulang. Gimana? Perlahan-lahan, penuh perhatian, berulang-ulang. Pakai 3 langkah ini. Bapak Ibu akan menemukan sesuatu yang orang lain tidak temukan. Ketika Anda perlahan-lahan, Roh Kudus akan singkapkan sesuatu kepada Anda. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga. Nah, pertanyaannya, Yunus mengatakan supaya laut itu menjadi reda, maka dia yang harus dibuang ke laut, betul? Tetapi karena orang-orang itu tidak tega untuk membunuh atau untuk membuang Yunus, maka mereka berusaha untuk menolong dia. Coba kita lihat. Baca bersama-sama ayat ke-13, 3, 2, 1. Orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin, ada kata apa? Semakin bergelora menyerang mereka. Mereka ingin menolong Yunus, betul? Tidak mau membuang dia. Mereka berusaha untuk membawa kapal itu ke darat, tetapi mereka tidak sanggup. Bapak Ibu, perhatikan, kalau Tuhan menurunkan badai ke dalam hidupmu, tidak ada seorang pun yang sanggup menolong Anda. Kalau Tuhan yang menurunkan badai untuk menyerang hidupmu, maka tidak ada seorang pun yang dapat menolong Anda.
Ketika badai pergumulan datang dalam hidup Anda, misalnya Anda berlari ke sana ke sini meminta pertolongan, tidak ada pertolongan. Kenapa? Kalau badai itu Tuhan yang turunkan, tidak ada seorang pun yang sanggup menolong Anda. Bahkan mereka yang berniat menolong Anda tertutup, terhalang. Bapak Ibu, mungkin Anda pernah menghadapi. Ada orang mau menolong Anda tahu dia mau menolong, tetapi terhalang, entah kenapa. Artinya apa? Artinya badai yang Anda hadapi datang dari Tuhan. Ayat 14. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini." Karena mereka tidak mau membunuh Yunus dengan membuang ke laut. "Dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Tetapi karena mereka tidak lagi punya jalan keluar, tidak tahu apa yang harus dilakukan, daripada mati semua orang dalam satu kapal, terpaksa mereka harus melakukan permintaan Yunus. Ayat ke-15. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan serta mengikrarkan nazar. Maka atas penentuan Tuhan datanglah seekor ikan besar. Bapak Ibu, maka atas penentuan siapa? Tuhan. Artinya apa? Tuhan yang menurunkan badai. Sekarang Tuhan yang mengirimkan ikan besar. Artinya ketika Anda sedang berperkara dengan Tuhan, setiap tindakan Anda, setiap gerakan Anda ada dalam perkara bersama dengan Tuhan. Anda ada di kapal, Yunus di kapal, kapalnya goncang. Sekarang dia dilempar ke laut, Tuhan mendatangkan seekor ikan. Dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Begini Bapak Ibu, Yunus masuk ke dalam kematian. Boleh dikatakan masuk dalam kematian. Kenapa saya katakan masuk dalam kematian? Karena di dalam perut ikan, Yunus yang melarikan diri dari panggilan Tuhan itu, dia sedang berperkara bersama dengan Tuhan. Artinya, hidup dan mati Yunus ditentukan oleh sikap hati dia selama 3 hari itu di dalam perut ikan. Apa artinya perut ikan? Perut ikan adalah ketika Anda masuk ke dalam ruang pribadi Anda. Ketika Anda masuk ke dalam keheningan. Ketika Anda masuk ke dalam kamar doa Anda. Yunus masuk ke dalam perut ikan untuk menentukan hidup dan matinya. Yunus tinggal dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Tidak dikatakan di dalam perut ikan itu dia pasti akan keluar hidup-hidup. Tidak. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan. Nah, di dalam perut ikan, Yunus yang melarikan diri dari panggilan Tuhan, dari hadapan Tuhan, dia sekarang bergumul bersama dengan Tuhan. Yunus berdoa, katanya,
Dalam kesusahanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak. Kenapa tadi saya katakan Yunus masuk dalam kematian? Karena Yunus sendiri mengatakan, dari tengah-tengah dunia orang mati, dia berteriak. Artinya perut ikan itu betul-betul adalah sebuah tempat kematian. Yunus berteriak, telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-mu yang kudus? Yunus belum tentu akan keluar hidup-hidup. Belum tentu. Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudera raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Artinya apa? Dia tidak bisa lagi keluar. Ketika itulah engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur. Di dalam perut ikan, Yunus seperti berada di dalam liang kubur. Ya Tuhan Allahku, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu. Ke dalam bait-Mu yang kudus, mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Ayat 9 kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Apa yang ku nazarkan akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Yunus di dalam perut ikan mengakui apa? Tuhan adalah satu-satunya keselamatan. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Pertanyaan saya, kapan Tuhan memerintahkan untuk memuntahkan Yunus ke darat? Ketika Yunus selesai berperkara dengan Tuhan, ketika dia menemukan kembali Tuhan yang adalah sumber keselamatan di dalam perut ikan. Bapak Ibu, siapakah Yunus? Yunus adalah gambaran Anda dan saya. Anda dan saya selalu mau mengambil jalan sendiri, berjalan menurut rancangan sendiri, mengikuti kehendak sendiri, berjalan menurut suka-suka Anda, jalan-jalan Anda sendiri. Anda ingin lari pergi jauh dari hadapan Tuhan, tidak ingin dikontrol oleh Tuhan. Tetapi ketika Tuhan sedang berperkara dengan Anda, Dia datangkan badai. Bapak Ibu, berapa banyak di antara kita yang berada di tempat ini pada malam hari ini? Anda berada di sini karena apa? Karena badai pergumulan. Tanpa badai pergumulan, Anda jalan-jalan di Eropa, Bapak Ibu.
Anda tidak duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Anda shopping di Paris. Anda tidak membutuhkan Tuhan. Tetapi Anda ada di sini karena pergumulan, karena badai kehidupan. Dan badai itu diizinkan Tuhan datang untuk apa? Untuk membawa Anda dan saya kembali masuk ke dalam rancangan Tuhan. Jadi, ketika badai datang menerpa kehidupan Anda, Bapak Ibu, bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah. Apa itu badai? Suami yang belum bertobat, anak-anak yang memberontak, bisnis, apapun juga Anda sebutkan, itu adalah badai. Badai itu diturunkan Tuhan karena apa? Karena Dia mengasihi Anda, Bapak Ibu. Karena Dia sungguh mengasihi Anda dan Dia tidak ingin Anda binasa. Dan ketika badai itu datang, dan badai ada dua. Badai itu didatangkan oleh Tuhan karena Tuhan mau membawa Anda masuk kembali ke rel yang Tuhan tentukan. Itu badai nomor 1. Badai nomor 2 adalah badai yang didatangkan oleh siapa? Iblis. Ketika Anda berjalan mengikuti jalan Tuhan, ketika Anda masuk dalam panggilan, ketika Anda meninggalkan bisnis Anda, meninggalkan pekerjaan Anda, ketika Anda mulai menanggapi panggilan Tuhan untuk berjalan di jalan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, maka iblis juga akan mendatangkan badai. Badai yang itu didatangkan oleh siapa? Iblis. Anda dapat memberikan perintah kepada badai itu untuk berhenti. Ketika Yesus di danau, di dalam perahu bersama dengan para murid, datanglah badai. Badai itu bukan datang dari Tuhan. Dan Tuhan dapat memberikan perintah. Kalau Tuhan dapat memberikan perintah kepada badai yang didatangkan oleh iblis, Anda juga dapat memberikan perintah kepada badai itu diam, tenang di dalam nama Yesus. Tadi 2 jenis badai. Bapak Ibu masih mengikuti saya atau sudah ngantuk? Kalau sudah ngantuk, saya selesai. Belum. 2 jenis badai. Badai pertama didatangkan oleh Tuhan, badai kedua didatangkan oleh iblis. Badai pertama didatangkan oleh Tuhan untuk membawa Anda masuk ke dalam rel, dan banyak orang menolak badai itu. Tuhan, kalau Engkau mengasihiku, kenapa banyak badai dalam hidupku? Justru karena Tuhan mengasihimu, Dia datangkan badai, Bapak Ibu. Ketika saya dibawa masuk ke dalam pergumulan, masuk dalam padang gurun, dibawa masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam, seperti Yunus, saya juga berteriak, Tuhan, kenapa begitu banyak badai dalam kehidupanku? Apakah Engkau ada atau tidak? Tuhan katakan, justru karena aku mengasihimu, maka Anda diizinkan masuk ke dalam badai ini. Badai yang didatangkan oleh Tuhan untuk membawa Anda masuk lebih dalam, untuk mengerti rancangan Tuhan yang telah Dia tentukan jauh sebelum Anda dan saya dilahirkan di dunia ini. Apa panggilan Yunus? Panggilan Yunus mempertobatkan 120 jiwa. Bapak Ibu, Anda pernah melihat KRK sebesar 120.000 orang? Dan semuanya bertobat?
Mungkin kalau 1.000, 2.000, 10.000. Panggilan Yunus dipakai Tuhan untuk mempertobatkan 120 jiwa. Saya baca ulang kalau tidak salah. Bab 4 ayat 11. Kota besar itu yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang. 120.000. Tuhan menurunkan badai supaya Anda dan saya masuk ke dalam rancangannya. Badai tidak enak, tetapi lewat badai itu Anda akan masuk ke dalam sebuah pergumulan. Bapak Ibu, tidak setiap orang yang menghadapi badai yang didatangkan oleh Tuhan serta-merta menerima rancangan Tuhan itu. Tidak. Ketika badai itu datang, manusia akan merespon dengan dua. Dia menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa Anda datangkan sakit penyakit ini? Kenapa Anda datangkan kebangkrutan ini? Kenapa saya dipecat? Mungkin lewat dipecat, Anda kehilangan pekerjaan. Anda terpaksa harus meninggalkan semua kemapanan, jabatan, power, dan Anda masuk dalam kerendahan hati yang Tuhan inginkan. Tetapi ada orang merespon dengan mempersalahkan Tuhan. Artinya apa? Ketika badai itu datang, orang lari pergi meninggalkan Tuhan. Respon kedua adalah orang mulai sadar. Badai ini datang karena Tuhan mengasihiku. Karena Dia ingin membawaku masuk lebih dalam. Orang yang merespon yang dengan cara kedua adalah dia cepat-cepat lari kepada Tuhan. Jadi ada dua respon. Lari pergi dari Tuhan atau lari kembali kepada Tuhan. Menemukan kembali Tuhan dan bertanya kepada Tuhan. Apa yang Tuhan inginkan lewat badai ini? Kenapa? Karena lewat setiap badai Tuhan berbicara. Lewat setiap persoalan keluarga Tuhan berbicara. Ada apa? Tuhan mau berbicara apa? Dan Anda dan saya harus percaya bahwa Dia yang menurunkan badai adalah Dia yang sangat mengasihi Anda. Katakan amin. Dan Dia yang mengutus ikan untuk menelan Anda hidup-hidup. Juga Dia yang sangat mengasihi Anda. Yunus dilempar keluar dari kapal. Bukankah dia boleh berharap, oke, sekarang saya bertobat, sekarang datang kapal lain untuk membawa saya ke Niniwe? Tidak. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Ketika Yunus dilemparkan keluar, bukan berarti dia sudah bertobat dan menanggapi panggilan Tuhan. Belum. Dia hanya tahu bahwa dia bermasalah. Dia tahu bahwa dia yang menimbulkan badai. Dimanapun dia berada, badai itu akan datang. Bapak Ibu, Anda bermasalah. Anda berada di dalam sebuah komunitas. Komunitas itu menjadi bermasalah. Anda mengira Anda pergi dari komunitas yang satu berpindah kepada komunitas yang lain. Oke, saya mungkin tidak cocok di komunitas ini. Saya mau pindah ke komunitas lain. Anda bermasalah. Tuhan mau berperkara dengan Anda ke komunitas manapun juga akan menimbulkan
badai. Menimbulkan badai. Ketika dia dilemparkan keluar, bukan berarti dia sudah bertobat. Tidak, dia hanya tahu bahwa persoalan ini datang dari dia. Nah, dan Tuhan tahu, Tuhan tidak mengirimkan kapal lain, atau Tuhan tidak menyuruh ikan menelan dia dan langsung memuntahkan dia. Tidak. Di dalam perut ikan Tuhan berperkara dengan Yunus. Ketika Anda hadapi badai persoalan dalam hidup Anda, pergumulan yang tidak pernah Anda hadapi. Apa itu badai, Bapak Ibu? Badai adalah sebuah persoalan yang seumur hidup belum pernah Anda hadapi. Mungkin orang mengatakan, saya menikah puluhan tahun baik-baik saja. Kenapa tiba-tiba menginjak usia sekian pernikahan, suami saya mulai memiliki simpanan? Itu badai. Disebut badai karena sesuatu itu belum pernah Anda hadapi. Kalau sesuatu yang sering Anda hadapi, sering Anda selesaikan persoalan itu bukan badai, itu angin sepoi-sepoi, nggak ada masalah. Tuhan tahu cara untuk mendidik Anda. Anda terlempar ke laut dan Dia sekarang memasukkan Anda ke padang gurun. Padang gurun. Perut ikan di mana Anda terasingkan, di mana Anda tidak memiliki pertolongan. Tidak ada seorang pun yang dapat menolong Anda. Jangan berpikir kenapa teman-teman saya, saudara saya, tidak ada seorang pun yang peduli. Bukan, Tuhan izinkan, Bapak Ibu. Saya berdoa Anda akan mengalami hal ini. Kenapa? Saya berdoa. Saya tidak mendoakan sesuatu yang buruk. Bapak Ibu, Anda sangat serius untuk mencari Tuhan? Anda sangat serius mencari Tuhan? Sangat serius mencari Tuhan? Kalau Anda sangat serius mencari Tuhan, Anda ingin menemukan wajah Tuhan, Anda ingin tahu rancangan Tuhan, Anda ingin hidup setiap langkah mengikuti jalan-jalan Tuhan, berdoalah supaya Anda masuk ke dalam perut ikan. Berdoalah supaya badai datang dan Anda masuk ke dalam perut ikan. Atau Anda yang saat ini sedang diterjang oleh badai, bersyukurlah kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan akan mengiring Anda. Begini, saya akan perjelas langkah-langkahnya, Bapak Ibu. Saya tidak pernah membawakan tema ini. Artinya apa? Step by step ini muncul sekarang, saat ini. Saya akan perjelas langkah-langkahnya. Badai datang. Ketika badai datang, Anda mau menolak atau Anda menerima? Ketika Anda mungkin malam hari ini mendengar firman ini, Anda sudah tahu, oh ini badai datang dari Tuhan dan saya menerima. Ketika Anda menerima badai ini sebagai satu ujian, pencobaan yang datang dari Tuhan, ujian yang datang dari Tuhan untuk membawa Anda naik ke level yang lebih tinggi, Anda terima. Ketika Anda tidak lagi bersungut-sungut, Anda tidak lagi lari bersembunyi di bawah kapal, tetapi Anda mengakuinya terus terang, oke, badai ini datang dari Tuhan dan sekarang saya mau. Maka Tuhan akan membawa kamu masuk ke dalam step berikutnya. Apa? Masuk ke dalam perut ikan. Di dalam perut ikan itu yang saya artikan sebagai padang gurun,
Tidak ada seorang pun yang dapat menolong Anda. Kegelapan, tidak melihat cahaya. Di situ Tuhan tidak berbicara apapun. Tidak ada vision. Tidak ada apapun. Gelap gulita. Disitulah Anda berada di dalam perut ikan padang gurun, Bapak Ibu. Disitulah Anda bergumul dengan Tuhan sampai Anda mengakui bahwa keselamatan adalah dari Tuhan. Sampai Anda merendahkan diri sungguh-sungguh di depan kaki Tuhan, dan Anda tidak sangsi lagi terhadap Dia. Anda tidak lagi memiliki keinginan terhadap rancanganmu, rencana indahmu, jalan-jalanmu. Anda sudah mati terhadap keinginanmu. Anda mulai masuk ke dalam rancangan Tuhan. Anda siap untuk menerima rancangan Tuhan. Rencana indah Tuhan yang Dia sudah sediakan jauh sebelum Anda dilahirkan di dunia ini. Dan Anda siap untuk menerima setiap jalan-jalan Tuhan. Maka Anda akan keluar dari perut ikan hidup-hidup. Ketika Anda keluar dari perut ikan, Anda akan mulai berjalan mengikuti rancangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, cara Tuhan memanggil Anda dengan cara apa? Badai. Dengan cara badai. Meskipun tadi saya sudah katakan bahwa tidak setiap badai datang dari Tuhan. Ketika Anda berjalan bersama dengan Tuhan, datang badai yang dari iblis, Anda harus melawan badai itu. Tetapi kalau saat ini Anda diterjang badai yang tadinya Anda tidak peduli terhadap kehidupan rohani, Anda hidup untuk diri Anda sendiri, Anda bekerja untuk memperkaya dirimu sendiri. Sekarang badai ini adalah tanda Tuhan mengasihimu. Cara Tuhan memanggilmu kembali. Bapak Ibu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam doa. Mari kita sembah lagu nomor 4. Seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa.
tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Angkat suaramu sembah Dia. Mungkin pada malam hari ini banyak di antara Anda yang marah kepada Tuhan, yang bersungut-sungut terhadap Tuhan, yang tidak lagi percaya kepadanya karena badai kehidupan yang menimpa Anda. Mungkin pada malam hari ini banyak di antara Anda yang mengeraskan hati. Tuhan, kenapa Engkau turunkan badai? Bapak Ibu, percayalah. Ketika Tuhan turunkan badai di dalam hidupmu karena Dia mengasihi engkau, karena Dia mau menuntunmu kembali kepada rancangannya yang indah sejak semula.
Kenapa Anda hadapi begitu banyak persoalan? Karena saat ini Tuhan sedang berperkara dengan Anda. Terimalah. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ucapkan terima kasih. Ketika Tuhan berperkara dengan Anda, tanda bahwa Dia mencintai Anda. Ketika persoalan hidup menimpa keluarga Anda, bukan karena dosa Anda, tetapi persoalan itu datang menimpa hidup Anda. Karena Tuhan mau sungguh-sungguh Anda masuk ke dalam rancangannya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami mau terima Tuhan setiap rancangan indah-Mu Tuhan lewat badai yang kami hadapi saat ini. Dan kami percaya badai ini hanya sesaat. Meskipun iblis membisikkan kepadamu badai ini selama-lamanya, tidak. Tuhan katakan badai ini sesaat. Badai ini sesaat lagi akan berhenti ketika Anda sudah menerima bahwa ini adalah rancangan indah Tuhan. Maka badai itu akan berhenti. Kenapa kami hadapi sakit penyakit Tuhan? Kenapa anak-anak kami memberontak Tuhan? Kenapa suami tidak mau bertobat Tuhan? Kami percaya itu semua adalah badai kehidupan yang Engkau izinkan. Lewat badai itu Engkau menuntun kami masuk ke dalam padang gurun kehidupan. Dan di padang gurun itulah kami akan berjumpa dengan Engkau. Apa itu perut ikan? Perut ikan adalah ruang doa Anda. Masuk ke ruang doa Anda. Bergumul bersama dengan Tuhan di situ. Terima kasih Tuhan. Engkau yang turunkan badai. Engkau yang memasukkan kami ke dalam perut ikan. Di situ kami dipisahkan dari dunia. Di situ kami berhadapan dengan Engkau, satu dengan satu. Ini kami Tuhan di hadapan-Mu. Kemanakah kami dapat lari dari hadapan-Mu Tuhan? Kemanakah kami dapat melarikan diri? Ke puncak gunung yang tinggi, di situ Roh-Mu ada. Turun ke dasar laut, di situ Roh-Mu ada. Kemanakah kami dapat pergi dari hadapan-Mu Tuhan? Kami mau menerima badai kehidupan ini. Dan saat ini kami mau menerimanya dengan hati yang tulus, ikhlas. Kami mau bergumul bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami akan keluar sebagai pemenang. Pada malam hari ini juga Tuhan, jikalau badai-badai kehidupan yang datang yang tidak berasal daripada-Mu, tetapi yang datang karena serangan iblis untuk menjatuhkan kami, untuk menjatuhkan anak-anak-Mu, untuk menjatuhkan keluarga-keluarga ini Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, segala badai-badai kehidupan yang diterjangkan oleh iblis kami mau patahkan. Kami mau perintahkan diam, tenang di dalam nama Yesus Kristus. Badai kehidupan
yang didatangkan oleh iblis untuk menyerang keluarga kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Badai kehidupan yang menyerang perkawinan kami, karena perkawinan kami memberikan kesaksian kepada banyak orang, tetapi badai datang karena serangan iblis, kami mau patahkan dalam nama Yesus Kristus. Badai itu datang karena kami menanggapi panggilan Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan. Dan badai itu datang untuk menghentikan kami. Saat ini kami mau hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Ira nata shikira nata santa ta de 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 de. Ira nata shikira de 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 de. Ira nata santa ta ta de 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 de. Ira baba ta 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 de 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 de. Segala kuasa-kuasa kegelapan yang menyerang keluarga kami, yang menyerang anak-anak kami, yang menyerang perkawinan kami, yang menyerang bisnis dan usaha kami mau patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada malam hari ini. Firman-Mu Tuhan menyingkapkan kepada kami misteri kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, aku mau berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini. Engkau berkati perjuangan mereka Tuhan, perjuangan mereka untuk hidup di dalam iman, perjuangan untuk memisahkan diri dari dunia, perjuangan untuk hidup kudus di hadapan-Mu Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan satu persatu, tidak ada satu pun yang Engkau lewatkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu yang hadir pada malam hari ini Tuhan satu persatu. Engkau berkati keluarga mereka Tuhan, Engkau berkati anak-anak mereka Tuhan. Saat ini Tuhan, kuasa kegelapan yang mencengkeram anak-anak mereka Tuhan, di alam roh saat ini kami mau patahkan rantai-rantainya. Kami mau bebaskan anak-anak kami dari kuasa yang jahat. Segala ikatan perjanjian dengan iblis, dengan setan yang mencengkeram anak-anak kami, pada malam hari ini kami mau patahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami mau patahkan dalam nama Yesus Kristus. Sebut nama anak-anak-Mu di dalam hati-Mu saat ini. Setiap anak-anak kami Tuhan, api roh-Mu, api Roh Kudus membakar tubuh, jiwa dan roh mereka, membuka hati dan pikiran mereka, menyingkapkan kepada mereka apa yang baik dan apa yang jahat. Jauhkan mereka dari segala roh perzinahan, percabulan, LGBT, roh pemberontak, pembangkang. Jauhkan semua itu daripada mereka dalam nama Yesus Kristus. Segala kuasa iblis dan setan yang mencengkeram mereka sekali lagi, rantai-rantainya kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus setiap anak-anak kami dimanapun mereka berada saat ini. Tutup bungkus mereka Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, dengan darah Yesus, dengan darah Yesus, dengan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Berkati pasangan kami,
berkati suami, istri, jamah mereka Tuhan. Sembuhkan yang sakit, pulihkan mereka, angkat mereka yang berbeban berat. Yang belum bertobat Tuhan, Engkau curahkan rahmat pertobatan kepada mereka. Buka hati mereka Tuhan, untuk memutuskan untuk bertobat dan kembali kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap anak-anak-Mu, pekerjaan, karya dan usaha mereka. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, Engkau berkati. Apapun yang mereka lakukan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan, Engkau batalkan semua. Engkau tutup semua. Tetapi jikalau semua itu sungguh berasal daripada-Mu, Engkau buka jalan Tuhan. Engkau berkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu. Engkau berkati mereka yang mensupport pelayanan kami. Berkati mereka yang memberkati kami Tuhan. Berkati mereka yang memberkati kami. Berkati mereka Tuhan. Berkati mereka yang mensupport pelayanan ini. Lewat tenaga, lewat pikiran, lewat pelayanan, lewat dana, lewat partnership, persembahan misi dan persembahan kasih. Engkau berkati mereka Tuhan. Engkau kembalikan Tuhan berlipat-lipat ganda. Agar apapun yang mereka tabur sungguh-sungguh akan menghasilkan buah yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus memberkati Anda dan saya sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.